Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Anggo Darmawan. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya yang beranggota Andinda Dwi Rahmawati, Alivia Abiwantari, Angela Pramesti Widaningtyas, dan saya Anggo Darmawan. Kata pengantar, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul HACCP Opor Ayam. Penulis menyadari bahwa PPT yang disusun ini masih kurang sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua yang sifatnya membangun sehingga untuk masa yang akan datang penulis bisa membuat makalah yang lebih jelas dan lebih baik lagi. Akhir kata, semoga PPT HACCP Opor Ayam ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan umumnya dapat bermanfaat bagi segenap pembaca agar nantinya dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pendahuluan, PPT ini dibuat karena untuk memenuhi tugas hygiene and sanitation dengan materi mengenai HACCP atau Hazard Analysis Critical Control Unit. HACCP Hazard Analysis Critical Control Point adalah suatu jaminan mutu yang mendasarkan kepada kesadaran atau menghayatkan bahwa azar bahaya dapat timbul pada berbagai titik atau tahap produksi tertentu, tetapi dapat dilakukan mengendalikan untuk mengontrol bahaya yang ditimbulkan. Menjelaskan 3 slide. Yang pertama sejarah opor ayam, yang kedua identitas target pembeli opor ayam, dan yang ketiga diagram alir opor ayam. Merupakan makanan yang sudah terkenal atau sudah ada di zaman dahulu atau bahkan di zaman kerajaan dahulu. Dan sebenarnya dulu itu namanya opor daging. Kenapa dibilang opor daging? Karena yang bisa memakan opor itu hanya orang-orang kerajaan saja. Lambat laun masyarakat tersebut berinisiatif untuk mengganti daging sebagai ayam. Jadi ayam pengganti daging tersebut. Jadilah terbentuk namanya opor ayam. Opor ayam sendiri sebenarnya itu ayam yang direbus dan diberi bumbu kental dan jangan lupa diberi santan yang ditambah berbagai bumbu. Dalam tradisi Jawa, perayaan Lebaran Idul Fitri biasanya dibuat meriah dengan membuat ketupat yang disajikan dengan opor ayam dan sambal goreng hati. Dan biasanya itu selain menu itu juga ada berbagai macam makanan yang disajikan. Tapi tradisi orang Jawa, terutama perayaan Idul Fitri itu yang benar-benar harus disajikan dan benar-benar tiap tahunnya ada waktu Lebaran itu ya opor ayam tersebut. Hingga sampai saat ini opor ayam tersebut disukai oleh kalangan seluruh masyarakat. Padahal makanan opor ayam ini sangat sederhana, menu sangat sederhana. Karena rasanya yang tidak terlalu berat dan pembuatannya yang tergolong mudah menyajikan, opor cocok sangat dan cocok banget sebagai hidangan sarapan, makan siang ataupun makan malam. Bahan-bahan untuk opor ayam. Yang pertama, 1 ekor ayam kampung potong selera kalian. Yang kedua, 1 batang serai memamarkan. Yang ketiga, 3 lembar daun jeruk urut. Yang keempat, 1 lembar daun salam, 750 ml santan cair, 250 ml santan kental dari 1 butir kelapa tua. Untuk selanjutnya bumbu halus. Bumbu halus terdiri dari 8 buah bawang merah, 3 buah bawang putih, 4 buah kemiri sangrai,
1 sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh jitan bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, setengah sendok makan jahe parut atau dicincang, 1 sendok makan lengkuas parut atau dicincang, garam dan gula sesuai selera. Sekarang mengenai 3 slide, yaitu yang pertama identifikasi bahan baku, yang kedua identifikasi proses pembuatan, dan yang ketiga adalah titik kendali kritis. Yang pertama adalah identifikasi untuk bahan baku, yaitu penerimaan bahan baku. Untuk penerimaan bahan baku terdapat 6 bahan. Untuk kategorinya yang memiliki jenis bahaya ada 3, yaitu packing rapi dan tertutup kontaminasi tangan pekerja, itu untuk 1 ekor ayam. Kemudian jenis bahaya yang kedua adalah kalori dan lemak jenuh, kandungan asam laurat, dan yang terakhir adalah tidak ada bom mulut dan hipotensi. Penyebabnya semuanya tidak ada, tapi ada 2, yaitu bakteri. Tindakan pengendalian sama, disimpan di tempat sejuk, di tempat kering, dan disimpan di suhu ruangan. Untuk yang menjelaskan slide ke-10 sampai 13, yaitu tentang HACCP terhadap proses pembuatan. Jadi untuk yang pertama ini adalah proses pencucian dan perebusan. Dari proses tersebut jenis bahayanya itu jika tidak dicuci dengan bersih maka akan tidak layak untuk dikonsumsi, dan dagingnya itu kurang bersih, jadi masih terdapat bakteri-bakteri yang ada. Lalu yang kedua yaitu pembumbuan sampai proses peresapan, pemanasan, penumisan, dan hingga siap disajikan itu tidak memiliki jenis bahaya berarti, dalam arti tetap harus memperhatikan proses dan sanitasi tentunya, tetapi tidak terlalu menimbulkan dampak kesehatan jika dilakukan dengan tahapan yang benar. Lalu kemudian slide selanjutnya yaitu slide ke-12, yaitu titik kendali kritis opor ayam. Tahapan prosesnya adalah peresapan itu dipastikan ayam yang diungkep itu harus meresap, karena itu akan mempengaruhi pada proses pemasakan dan mempengaruhi cita rasa. Lalu proses pencucian yang tidak bersih maka akan menimbulkan dampak penyakit. Yang selanjutnya yaitu perubahan warna. Jadi harus dipastikan bahwa setelah dimasak itu terjadi proses perubahan warna, karena jika tidak itu berarti ayam kurang matang dan tidak layak untuk disantap. Lalu yang selanjutnya yaitu pencucian dengan air yang mengalir dan bersih. Tentu saja jika tidak dibersihkan dengan air maka daging tersebut kurang bersih dan masih tersisa bakteri-bakterinya, dan tentu saja tidak layak untuk dikonsumsi. Yang selanjutnya peresapan dengan menggunakan bumbu yang digunakan sebaiknya bumbu yang masih tradisional, dan jika bumbu tersebut tidak meresap dengan rata maka rasa yang ditimbulkan juga tidak enak atau kurang cita rasanya. Biasanya proses ini dilakukan selama 3-4 jam. Lalu yang terakhir yaitu proses pemanasan. Proses pemanasan ini sangat mempengaruhi terhadap hasil akhir dari opor ayam tersebut. Jadi kita harus memperhatikan suhu dan waktu saat memanaskan ayam. Jika kita tidak melakukannya dengan benar maka opor ayam ini tidak layak dikonsumsi. Lalu yang slide ke-13 yaitu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil dari HACCP tentang opor ayam ini yaitu pembuatan opor ayam ini dibuat oleh rumah makan dengan tahapan-tahapan produksinya, dan hasilnya tahapan-tahapan tersebut melalui proses-proses pengolahan hingga pendistribusian kepada konsumen, dan hal ini tentu saja dengan memperhatikan step-step atau tahapan-tahapan atau indikator keamanan yang berkaitan dengan sanitasi atau hygiene dengan baik. Saran dari kelompok kami yaitu harus dilakukan pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat agar mengetahui pentingnya sanitasi dan hygiene terutama dalam mengelola makanan ini.
Yang kedua, perlu adanya dukungan antara pemerintah dengan pengelola industri pangan agar saling menetapkan standar tertentu dalam pembuatan opor ayam agar sesuai dengan standar kesehatan. Yang ketiga, memperhatikan proses pengolahan dari awal hingga akhir, apakah sudah sesuai standar dan memenuhi sanitasi atau belum, karena itu sangat penting hingga nanti sampai di